Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali. Kita rindu hari ini kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sebagai Raja, berdiri
Selamat hari Minggu jemaat sekalian, mari kita beribadah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi menemani jalan-jalan hidup kita. Mari kita lakukan ibadah ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pagi hari ini dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Allah yang begitu setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita angkat kembali pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
sama-sama berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara. Kita rindu firman Tuhan akan menolong kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita, menegur setiap apapun yang kita lakukan. Kita rindu menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan yang tahu setiap hati kita. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Dia? Kita angkat kembali pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kita angkat kembali pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sungguh menyadari kami sangat memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun hidup kami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, waktu ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca. LAI memberi judul kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, tema yang diberikan untuk kita minggu ini mengenai kesetiaan dan ketaatan. Dan dalam bagian ini kita akan belajar dari teladan yang ditunjukkan oleh jemaat di Philadelphia. Saudara, mungkin sering kita mendengar istilah taat. Ya, beberapa orang menerjemahkan taat itu tidak ada alasan, titik. Tetapi pada kenyataannya apa saudara? Terus ada alasan, titik. Mengapa demikian? Karena memang kecenderungan kita manusia sejak jatuh di dalam dosa adalah ketidaktaatan. Dan bicara soal setia tidak bisa lepas dari yang namanya taat. Di sekitar kita banyak contoh konkret mengenai ketaatan dan kesetiaan. Apalagi di masa pandemi ini. Tidak usah bicara soal untuk tetap di rumah saja. Anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah seperti begitu berat untuk dipatuhi. Jalanan menjadi macet, pasar, toko-toko menjadi padat dengan orang-orang yang terus berkumpul. Keadaan memang kembali normal, tetapi sesungguhnya situasi sekarang tidaklah normal. Penderita positif COVID semakin bertambah. Saudara, sungguh masa pandemi ini menjadi kondisi di mana ketaatan dan kesetiaan kita diuji. Saya secara pribadi berusaha untuk menguji, untuk menahan hati saya juga untuk tidak keluar jika hal-hal yang tidak mendesak. Karena saya bukan tipe orang yang bisa betah untuk terus-terusan di dalam rumah. Tapi semua ini berkaitan dengan ketaatan kita. Beberapa hari yang lalu ya, rekan kami di sini mengalami kecelakaan ya di daerah dekat tempat tinggal kami di sini. Saya sudah izin kepada mereka untuk
memberi kesaksian tentang hal ini. Karena menurut saya ini sungguh merupakan hal sederhana tetapi punya nilai kehidupan yang sungguh berarti. Hal sederhana tetapi ini menyelamatkan, yaitu berkaitan dengan penggunaan helm. Istri dari rekan kami ini selalu mendisiplinkan diri untuk tetap menggunakan helm. Walaupun jaraknya itu hanya 1 kilo, berapa ratus meter, dia akan tetap menggunakan helm. Dan alhasil apa? Buah dari ketaatannya ya, yang akibat benturan yang dialami membuat helm yang retak dan bukan kepalanya. Ini hasil atau buah dari ketaatan yang dilakukan. Tergantung kita mau taat untuk hal positif atau hal negatif. Saudara, Alkitab dalam teks yang kita baca tadi mengajarkan beberapa hal mengenai kesetiaan dan ketaatan. Mengapa dari 7 jemaat yang dicatat hanya 2 jemaat yang mendapat pujian dari Tuhan? Dan salah satunya adalah jemaat di Philadelphia. Ada pujian khusus dari Tuhan terhadap jemaat ini. Kita lihat apa pujian yang diberikan Tuhan bagi jemaat di Philadelphia. Yang pertama, dalam menuruti firman Tuhan. Saudara, kota Philadelphia dikenal sebagai kota dengan pintu terbuka. Pintu kota Philadelphia yang terbuka itu disebabkan karena adanya tujuan khusus untuk menyebarkan kebudayaan atau bahasa Yunani ke negeri-negeri di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan letak kota Philadelphia ini sangat strategis juga untuk pemberitaan Injil. Inilah juga yang dimaksudkan Tuhan di dalam teks yang kita baca, aku telah membuka pintu bagimu. Artinya Tuhan telah membuka kesempatan bagi jemaat Philadelphia untuk pemberitaan Injil. Sehingga kaitan menuruti firman yang Tuhan maksudkan di sini adalah jemaat Philadelphia taat pada perintah untuk memberitakan Injil dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada yang sudah Tuhan buka untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, ini evaluasi bagi setiap kita, baik saya maupun saudara sekalian. Sudahkah kita menggunakan kesempatan yang ada yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk memberitakan Injil? Mengapa kita belum membawa jiwa kepada Tuhan? Sesungguhnya bukan karena tidak ada jiwa, tetapi karena kita tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk memberitakan Injil. Entah itu karena alasan kita takut dan sebagainya, atau memang karena kita tidak merindukan jiwa-jiwa. Saudara, yang kedua, pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia adalah karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang disebutkan sebagai jemaah iblis. Memang di sini tidak terlalu jelas apa yang terjadi, tetapi dilihat dari kesamaan kata-kata dengan apa yang dicatat tentang jemaat Smyrna, menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia ini mengalami sejumlah penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang Yahudi yang disebut sebagai jemaah iblis. Memang penganiayaan tidak harus bersifat fisik, tetapi bisa berupa pengucilan, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan, hinaan, ejekan, dan sebagainya. Di tengah-tengah keadaan begini, Allah melihat bahwa jemaat Philadelphia tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan memuji mereka mengenai ketekunan mereka mengikuti Tuhan. Saudara, tekanan atau tantangan yang dialami oleh jemaat Philadelphia bukan hanya secara internal tetapi juga secara eksternal. Dalam sejarahnya kota Philadelphia merupakan kota yang sangat rentan dengan gempa bumi. Keadaan inilah yang membuat mereka mengalami pergumulan dari segala sisi. Bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang menekan mereka, tetapi juga tekanan dari alam sendiri. Saudara, sadar atau tidak, terkadang kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah dipengaruhi atau ditentukan dari kondisi yang kita alami. Kita mau taat jika semua hal di sekitar kita mendukung kita. Kita mau taat jika semua hal sesuai dengan logika dan perasaan kita. Kita mau taat jika semua hal sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Saudara, pertanyaan selanjutnya, mengapa
kita harus taat dan setia kepada Allah. Dalam teks yang kita baca pun memberi alasannya mengapa kita harus setia kepada Allah. Yang pertama, ayatnya yang ke-7 saya akan baca. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa? Mengapa kita harus taat dan setia? Karena Allah yang berdaulat. Frasa yang digunakan menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang perkataannya tidak berubah, Allah yang dapat dipercaya. Dan jika Allah telah menunjukkan kedaulatannya, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang dapat menggagalkannya. Yang kedua, alasan yang kedua, yang mengapa kita harus taat dan setia kepada Allah. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya Allah Maha tahu segala keadaan kita. Dalam ayat 8 ini 2 kali dikatakan aku tahu, aku tahu. Apa yang Tuhan tahu dalam bagian ini? Pekerjaan dan kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa kita mampu. Tuhan tahu apa yang begitu beratnya segala sesuatu yang kita kerjakan. Dia bukan hanya sekedar tahu, tetapi Tuhan peduli dengan kondisi kita. Allah mengetahui dan peduli bagaimana keadaan kita, bagaimana situasi kita. Dan yang ketiga, ayatnya yang ke-10, alasan mengapa kita harus setia dan taat kepada Allah. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, yang ketiga, karena Allah memelihara hidup kita. Saya teringat saudara, kembali saya mengingat lagi saat dimana Tuhan mendisiplinkan saya secara pribadi karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan saya di hadapan Tuhan. Dalam hal ini yang saya pada akhirnya mengerti bahwa pendisiplinan Tuhan itu, Tuhan tidak mendidik saya seperti robot. Tuhan mendidik saya menjadi seperti apa yang saya adanya. Artinya apa ini saudara? Tuhan sudah memberi petunjuk, tetapi saya memilih untuk tidak taat. Tuhan seolah mengizinkan saya untuk mengikuti apa yang saya kehendaki itu. Tetapi apakah Tuhan melepaskan saya begitu saja ketika saya memaksakan diri saya untuk berjalan sesuai dengan apa yang saya ketahui? Tuhan tidak membiarkan saya begitu saja dalam ketidaktaatan saya. Tuhan tetap mengasihi. Dalam ketidaktaatan saya pun dia tetap menuntun. Tapi saat itu juga Tuhan menunjukkan keadilannya bagi saya. Bahwa ketika saya tidak taat, ada konsekuensi dari tindakan yang saya lakukan. Dalam pendisiplinan tersebut, yang Allah nantikan adalah pengakuan dari hati saya untuk mengatakan, ya Tuhan, saya yang salah. Ya Tuhan, saya yang tidak taat, bukan mereka. Selama saya masih mengeraskan hati dan menyalahkan orang lain, jalan keluar itu Tuhan tidak bukakan. Karena yang Tuhan targetkan atau yang Tuhan nantikan adalah mau membereskan hati saya. Saudara, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Apalagi kita sungguh taat dan setia kepadanya. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya kasih Allah tidak ditentukan saat kita mau taat atau tidak. Kita taat atau tidak, Allah akan tetap setia dan Allah akan tetap mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Kita tidak usah lagi menanyakan Tuhan mengasihi saya atau tidak. Pertanyaannya, saya yang mengasihi Tuhan atau tidak? Dan yang keempat, alasan mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Allah memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Saudara, dalam perjalanan beriman kita bersama dengan Tuhan, bukankah sering kita berkalkulasi sama Tuhan? Kenapa sih Tuhan saya harus kasih perpuluhan?
Yang saya dapatkan hanya sekian. Kalau mau potong perpuluhan ya tinggal sedikit dong Tuhan. Kenapa sih Tuhan saya harus tolong sesama saya? Kan Tuhan tahu yang saya dapat hanya segini. Kalau saya kasih lagi segini ya habis dong, tidak ada yang saya makan. Kenapa sih Tuhan saya harus melayani di tempat begini? Jauh dari mall, jauh dari jalan tol dan sebagainya lah. Kenapa sih Tuhan sudah capek lakukan ini itu tapi tidak sedikit pun dihargai? Kan saya lakukan ini loh Tuhan untuk pelayanan. Terus dan terus kita lakukan perhitungan dengan Tuhan. Semua pertanyaan muncul terkadang karena memang kita sendiri tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga kita terus ada alasan titik. Bukan tidak ada alasan. Kita mendikte Tuhan seolah-olah kitalah yang maha tahu. Padahal sebenarnya kitalah yang so tahu. Kita ukur dan dasarkan segala keadaan di sekitar kita berdasarkan perasaan ataupun logika. Tanpa kita dasarkan pada apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kita belajar dari jemaat di Philadelphia. Tekanan atau masalah yang mereka alami itu baik eksternal maupun internal tidak membuat kesetiaan dan ketaatan mereka di hadapan Tuhan kendor. Ketaatan dan kesetiaan mereka sungguh teruji di hadapan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus pun memberi nasihat dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengenai kesetiaan dan ketaatan. Ketika Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi, kita tahu bersama itu dalam kondisi Rasul Paulus di dalam penjara. Apa yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat di Filipi? Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Artinya saudara, kita tetap taat walaupun tanpa pengawasan. Kalau boleh jujur, cenderung kita mau taat karena ada atasan atau pimpinan kita. Itu bukan ketaatan, tapi itu pencitraan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya kita tetap setia, kita tetap taat walaupun tanpa dukungan di sekitar kita. Jemaat Filipi mengalami keadaan di mana mereka harus hidup di antara angkatan yang dicatat Alkitab yang bengkok hatinya dan yang sesat. Dalam keadaan seperti ini saudara, kita sangat cenderung untuk menjadi serupa dengan dunia. Tetapi saat keadaan seperti inilah kesetiaan dan ketaatan kita diuji. Apakah kita yang mau ditarik oleh dunia ataukah kita yang mau menarik dunia membawa kepada Kristus? Dan yang ketiga, Filipi 2 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dari ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian." Saudara, Rasul Paulus menasehati, setia dan taatlah sampai titik darah penghabisan. Tetap taat walaupun kita harus berkorban. Mungkin mendengar kebenaran ini kita akan kembali berkalkulasi dengan Tuhan. Apa-apaan sih Tuhan? Kan Tuhan tahu keadaan saya. Kan Tuhan yang lihat kemampuan saya. Kan Tuhan yang mengerti saya tidak bisa ini, hanya bisa itu. Saya tidak tahu ini, hanya tahu itu. Kan Tuhan tahu saya ini capek dan seterusnya dan seterusnya. Masa harus disuruh taat lagi? Masa harus disuruh setia lagi? Akhirnya apa saudara? Kita sendiri mulai membatasi pikiran dan hati kita untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Saudara, jika ketaatan kita harus kita dasarkan pada keadaan kita, selamanya kita tidak akan pernah bisa taat dan setia. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
Saudara sekalian, mari kita berdoa bersyafaat. Kami berterima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ajarkan kami untuk bisa taat dan setia terhadap Tuhan, terhadap orang-orang yang dipakai Tuhan, terhadap alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Seperti pemerintah, kepanjangan tangan Tuhan untuk mengatur bangsa ini. Kami rindukan bangsa ini ditolong oleh Tuhan supaya banyak masyarakat Indonesia taat. Karena virus tidak pernah reda. Virus tetap banyak. Tetapi orang butuh ekonomi. Karena itu biarlah mereka memiliki kebiasaan baru. Hidup di tengah-tengah di mana virus ada di mana-mana. Tuhan tolong supaya kami taat menjadi teladan bagi masyarakat lain. Masyarakat lain pun taat. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar taat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mungkin kami pernah berjanji kepadamu, ajar kami untuk bisa mewujud nyatakan dalam hidup kami. Mungkin kami pernah berkeinginan atau berketetapan hati untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi selama ini kami mengabaikannya dan menunda-nunda. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan, tetap berdoa buat saudara-saudara kami di rumah yang mungkin mereka sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang bergumul tentang masalah ekonomi, Tuhan bukalah jalan supaya mereka memiliki kecukupan. Yang bergumul soal kebimbangan, Tuhan teguhkan hati mereka dan tunjukkan tuntunan-Mu bagi mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan hidup mereka. Tuhan, yang bergumul tentang masalah iman mereka, teguhkanlah sekali lagi ya Tuhan. Bahwa Tuhan mau kami mentaati Tuhan. Karena taat kepada Tuhan itu walaupun berat tapi indah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita, mengingatkan kita, masihkah kita setia dan taat kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara. Tiada yang
kasih untuk janji firman-Mu ya Tuhan. Bahwa ketika Engkau yang membuka pintu, maka tidak akan ada yang menutupnya. Kami mau menyerahkan segala perkara kami di hadapan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk menolong setiap kami. Kami memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi persembahan. Mereka memberi karena mereka belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan lewat memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan tahu setiap usaha yang mereka lakukan hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit, mereka masih belajar untuk memberi. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap usaha yang mereka kerjakan hari-hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kami boleh belajar takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita masih sama-sama tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi apapun, Allah sanggup menolong kita. Kita akan angkat pujian ini, Allah sanggup. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan. Kita sama-sama kembali mengangkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sang
Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian kita hari ini, kita jalani sepanjang hari ini sampai minggu depan dengan keyakinan bahwa Allah kita sanggup atas segala perkara di dalam hidup kita. Dia mau menyertai kita dan Dia mengasihi kita. Mari kita akhiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran, kebajikan, kemurah hatian Allah Bapa di sorga senantiasa menggendong engkau dengan kasih-Nya yang berlimpah. Kiranya semangat Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menginspirasi hidup kita untuk tidak gampang menyerah, untuk terus berani berjuang di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini. Kiranya hikmat, tuntunan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian menjadi orang-orang Kristen yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai ketemu minggu depan dan biarlah kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat hari Minggu.